Namo Samudra Cici Sauti Hotu Namo Buddhaya. Nah, kembali lagi nih di Kebaktian Online SMA Ananda Wihara Sasana Subasita. Nah, adik-adik masih pada semangat kan ikut kebaktian online? Ya harus dong, harus semangat. Baca cici yang di sini juga ngisi semangat. Nah, gimana nih adik-adik kabarnya? Tetap adik-adik harus tetap menjaga kebersihan ya, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. Hari ini kita akan langsung aja mulai kebaktian online. Sebelumnya kita akan membacakan parita yang akan dipimpin oleh Cici Meta. Oke, langsung aja kepada Cici Meta, dipersilakan. Mari adik-adik, sebelum kita melakukan kebaktian online pada hari ini, mari kita melakukan penghormatan awal pada guru kita, Sang Buddha Sang Bhagawa. Penghormatan awal dimulai. Mari adik-adik kita membacakan parita nama kata secara bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bhagawa. Swakhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibawakan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Yamaha Mayang Bhagawantang Sarananggata Yono Bhagawasata Yasaca Mayang Bhagavato Dhammang Rojema Imehi Sakarehitang Bhagawantang Sasadhamang Sasawaka Sangha Abhipujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa. Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam nama Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbhavagana Makaram Karomase. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo
Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamaya pacasika pada partang parnamase parnatipata weramarni sigapadang samadhyami adinadana weramarni sigapadang samadhyami kame sumicacara weramarni sigapadang samadhyami musawada weramarni sigapadang samadhyami surameraya majapamadhartana weramarni sigapadang samadhyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyulingan atau peragian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang Buddha Musatinayang Karomase Iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wicacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha dewa manusana buddho bhagawati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahuan segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar yang patut dimuliakan. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sankirtiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pacata Veditabo Vinyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sanghanusatinayang Karomase
Natipano Bhagavato Sawaka Sangho Yadidam Chattari Purisa Yugani Artha Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho Ahuneo Bahuneo Dakirneo Anjali Karaneo Anutarang Punya Keta Lokasati. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patuh. Mereka adalah 4 pasang makhluk, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah sangga siswa Sang Bagawa, patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, kadang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saja kirya gatayo Bharnamase Natime saranang anyang Buddho me saranang warang Etena sajawajena Sotite hotu sabada Natime saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena sajawajena Sotite hotu sabada Natime saranang anyang Sangho me saranang warang Etena sajawajena Sotite hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Sanggalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Setelah kita baca parita, mari kita bermeditasi sejenak. Ambil sikap duduk yang baik. Tangannya di atas pangkuan, matanya dipejamkan. Meditasi dimulai. Yang
sabisata berbentuk sekitar. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Seru, seru, seru. Nah, terima kasih kepada Cici Meta yang telah memimpin Tarika pada hari ini. Nah, biar adik-adik tambah semangat dan gak ngantuk, kita mau nyanyi. Kira-kira siapa ya yang bakal memimpin nyanyi pada hari ini? Ada yang tahu gak nih adik-adik? Oke, langsung aja kita lihat. Adik-adik di rumah jangan lupa ikut nyanyi ya. Kalau adik-adik nggak tahu, adik-adik boleh cari liriknya di Google. Oke, kepada Cici atau dan Koko yang memimpin nyanyi pada hari ini, dipersilakan. Selamat pagi adik-adik, terima salam dari Cici Koko, Sukiyato Namo Buddhaya. Nah, hari ini Koko dan Cici akan membawakan lagu Aku Anak Buddhis. Oke, langsung aja ya. Terima kasih kepada Cici Koko yang telah memimpin nyanyi pada hari ini. Nah, adik-adik udah pada semangat kan? Oke, kita langsung aja mulai ke sharing dharma pada hari ini. Adik-adik kira-kira tahu nggak siapa yang mau sharing pada hari ini? Nah, yang mau sharing hari ini adalah Cici Jessi. Nah, kira-kira Cici Jessi mau bawain sharing apa ya? Oke, langsung aja kita lihat pada Cici Jessi, dipersilakan. Halo, selamat pagi adik-adik. Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari Cici, terpujilah sama gawa Namo Buddhaya. Oke, balik lagi nih sama Cici Jessi. Masih ingat kan adik-adik? Oke, pada hari ini kita bertemu lagi ya sama Cici. Nah, pada hari ini Cici akan membahas nih sesuai tema kita. Adik-adik sudah lihat ya, itu tentang belajar dan berbuat sesuai dharma. Oke, jadi pada hari ini Cici akan sharing ke adik-adik. Mudah-mudahan hasil sharing Cici ini dapat memberikan semangat, sama motivasi dan juga tips nih untuk adik-adik gimana sih caranya kita belajar sekaligus langsung berbuat baik gitu loh, sesuai dharma gitu. Oke, jadi berdasarkan dari pengalaman Cici nih, Cici udah rangkum ada 4 poin penting nih, bukan penting sih sebenarnya, 4 poin sederhana untuk yang bisa adik-adik lakukan dengan gampang, dengan mudah di rumah atau dimanapun ya, ketika adik-adik tinggal dari manapun lah pokoknya. Jadi kita langsung aja ya, ini kita mulai dari poin yang pertama. Oke, poin yang pertama itu adalah yang pertama nih, kita harus menyadari dulu nih bahwa hidup ini adalah duka adik-adik. Adik-adik tahu gak tentang duka? Duka itu seperti yang kita sering dengar adalah penderitaan artinya. Nah, jadi memang kita itu hidup terlahir di dunia ini, kita hidup bukan kadang bahagia, kadang juga merasa sedih kan. Nah, oke,
kita ulang ya adik-adik. Jadi ya duka tadi adalah penderitaan ya. Jadi kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah duka. Kenapa sih duka? Contohnya apa duka nih? Contohnya adalah misalkan kita berpisah dengan orang yang kita sayang atau kita suka, atau kita bertemu nih sama orang, bertemu atau bersama teruslah sama orang yang kita nggak suka, itu kan duka juga kan. Atau apalagi nih, duka kita sebagai manusia pasti suatu saat akan tua, sakit dan mati, ya gak? Misalkan contoh, kita tidak bisa menghindari yang namanya tua, ya kan? Keriput atau sakit pun kita nggak ada yang tahu. Sakit penderitaan kan, penderitaan belum. Terus tua penderitaan nggak? Penderitaan juga. Karena kenapa? Misalkan nih kita masih muda, tangan kita nih, tangan Cici masih mulus ya. Nanti 30 tahun ke depan, 40 tahun ke depan pasti udah berubah nih kulitnya. Karena apa? Karena kita pasti setiap manusia mengalami penuaan. Misalkan dari sekarang nih, Cici mau lindungi tangan kita nih dengan memakai misalkan pelindung tabir biar nggak kena matahari apa tuh sunscreen ya atau sunblock gitu. Ya itu kan kita hanya sebagai mencegah melamakan tanda penuaan kan, bukan untuk sebagai mencegah kita tua. Pasti kita akan tua maupun kita rawat secantik apa perawatannya mahal, pasti kita akan tua kan yang tadi. Walaupun kita perawatan semahal apapun pasti kita akan tua kan tubuhnya. Pasti kita tidak bisa menghindari yang namanya penuaan, menghindari yang namanya usia tua. Pasti suatu saat kita akan tua, ya kan? Sekarang udah terlihat aja dong masih muda nih misalkan, terus muka kita masih mulus nih, nanti pasti suatu saat kalau udah tua pasti biasanya orang tua timbul bintik hitam atau apapun. Nah makanya itu adalah termasuk duka juga tuh, usia tua, sakit dan mati. Lalu apalagi contohnya Cici? Contohnya misalkan keinginan yang kita mau itu tidak tercapai. Nah itu termasuk duka atau penderitaan. Jadi Sang Buddha mengajarkan kita agar kita selalu ingat gitu loh. Pesan Cici adalah kita harus ingat kalau menyadari bahwa yang poin pertama ini nih penting nih. Kita kenapa sih kita harus menyadari bahwa bukan usia jadinya menyadari bahwa duka itu adalah suatu penderitaan ya, karena Sang Buddha mengajarkan duka bukan untuk kita membuat kita menjadi berduka, bukan, karena Sang Buddha mau menolong kita supaya kita bisa mengakhiri duka dan jadi bahagia gitu. Nah seperti yang cerita riwayat hidup Sang Buddha ya, ketika Sang Buddha sudah mencapai kemegahan sempurna, dibawa apa adik-adik? Dibawa pohon bodhi ya. Ketika Sang Buddha sudah mencapai kemegahan sempurna dibawa pohon bodhi, nah Sang Buddha langsung tuh bisa melihat berbagai banyak kehidupan, misalkan seperti kehidupan dia yang terus berulang, kehidupan lampau lah, atau kehidupan semua makhluk nih secara terus berulang, karena kita kan hidup pasti meninggal, lahir lagi begitu terus kan. Nah Sang Buddha itu melihat ketika kita semua makhluk banyak berulang atau terakhir di alam yang berulang-ulang, itu ada suatu namanya penderitaan ya kan, seperti yang tadi Cici bilang bahwa itu adalah penderitaan. Nah akhirnya Sang Buddha menunjukkan jalan nih supaya kita membantu kita juga untuk terbebas dari penderitaan atau duka itu. Jalannya apa sih? Yaitu dia 4 kebenaran mulia atau 4 kebenaran karya ya. Yang tadi yang pertama duka kita harus menyadari, makanya kata Cici poin pertamanya penting. Kalau kita ini hidup ini duka, misalkan kemarin aku ranking 1, kok semester ini aku ranking 2 sih. Nah kamu tidak boleh kecewa, anggap aja ketika kita lagi berduka, kita lagi mengalami penderitaan ya, maksud Cici ya, bukan berduka bukan ketika ada yang keluarga meninggal atau gimana ya, ketika kita lagi mengalami. Nah gitu jadinya adik-adik, contohnya yang tadi kita balik lagi ke yang tadi ya. Jadi begitu, seperti itu. Ketika kita ranking 1 nih, terus semester ini kita ranking 2 terus kita mengalami penderitaan, ya sudah, kita harus terima dengan lapang dada. Maksudnya kita tidak boleh marah. Kenapa kita boleh marah? Tidak boleh marah ya, sama aja kita menimbulkan karma buruk lagi dong kalau kita marah, kalau kita dengki atau apa lagi. Ya sudah, ya jalani saja. Berarti itu anggap aja karma buruk kita lagi berbuah. Adik-adik, karma buruk gue lagi berbuah, seharusnya kita senang. Kalau misalkan karma buruk kita lagi berbuah, ya sudah, terima saja. Artinya karma buruk kita berkurang 1 ya, maksudnya semakin sedikit karma
udah itu anggap saja penderitaan kita, karena kita tidak bisa ranking 1. Toh kita yang penting kita bisa berusaha lagi nih, adik-adik misalkan aku ranking 2 nih sekarang dulu, oke, aku akan berusaha lagi. Semoga karma baikku mendukung untuk semester depan, misalkan semester 2 sekolahnya pas udah mau kenaikan kelas nih, aku bisa rebut ranking 1 lagi. Karena gini loh konsepnya adik-adik, ketika kita merasakan duka atau penderitaan, kita harus bersyukur masih baik. Kita menderita cuma segini gitu loh. Misalkan dari contoh tadi, aku menderita cuma sebatas aku tidak ranking 1 lagi, tapi aku geser ke ranking 2. Tapi dari situ kita adik-adik harusnya masih bersyukur, karena teman-teman di bawah ranking adik-adik itu masih maksudnya masih belum bisa, masih susah untuk mendapatkan ranking 2 seperti adik-adik begitu contohnya. Jadi ibaratnya ketika kita hidup sekitar susah sekarang, masih ada loh adik-adik susah lagi yang lebih susahnya pada kita. Makanya kita pun juga merenungi duka itu, kita harus sambil bersyukur juga. Begitu ya kira-kira adik-adik. Jadi tadi 4 kebenaran mulia, ada yang pertama ada duka, tadi sudah sebutin ya, kita harus menyadari duka. Yang kedua, dari 4 kebenaran mulia ada sebab duka. Kenapa kita hidup ini selalu duka, selalu menderita? Karena kita tidak pernah merasa puas. Nah, itu adalah sebab duka. Yang kayak tadi, kita tidak pernah merasa puas, udah bagus, turunnya cuma 1 rankingnya, tapi kita dengki, aduh kenapa nih kenapa ranking 2 turun, harusnya masih bersyukur ya. Itu dia ya. Terus yang ketiga ada akhir duka. Akhir duka itu adalah kebahagiaan sejati adik-adik. Itu seperti sang Buddha ya, yang paling nibana. Kita juga bisa seperti sang Buddha. Makanya dari sekarang nih, nanti akan jelasin nih poin ketiga. Dari sekarang kita memperbaiki kehidupan kita nih, biar nanti kehidupan selanjutnya kita bisa lebih baik lah. Kan kalau secara bertahap ya, kalau kehidupan selanjutnya misalkan lebih baik, misalkan kehidupan ini jadi manusia, kehidupan yang akan datang jadi dewa, brahmana, sadhu ya. Akhirnya kan lama-lama kita bisa merealisasi kebahagiaan sejati, yaitu nibbana. Itulah akhir duka. Lalu yang terakhir dari 4 kebenaran mulia ada apa aja? Tadi masih hafal gak? Ada apa? Ada jalan menuju lenyapnya duka ya. Stop dulu. Nah, yang keempat ya kalian tadi ada jalan menuju lenyapnya duka tadi. Jadi jalan menuju, sang Buddha sudah menemukan nih untuk kita semua, untuk kita praktekkan semua ya. Jalan menuju lenyapnya duka itu sang Buddha menemukan 8 faktor ya, 8 faktor atau jalan mulia berunsur 8. Kalian sudah pernah dengar belum? Kalau belum pernah dengar, Cici sebutin beberapa, kayak perkataan benar, pikiran benar, upaya benar, gaya upaya benar, dan sebagainya. Itu adik-adik pasti di sekolah pernah dengar ya. Kalau misalkan belum, coba adik-adik nanti cari tahu sendiri apa ya. Jalan mulia berunsur 8 itu yang ditemukan sang Buddha. Kita alangkah baiknya kita memang harus mengikuti seperti kehidupan 8 itu, kayak berkata benar, perbuatan benar, gitu ya. Gitu. Jadi itu adalah poin pertama. Jadi intinya adalah di poin pertama ini, ya udah kalau kita sedang tidak merasa bahagia, ya kita disadari kalau memang hidup ini duka gitu. Oke? Lalu yang kedua, poin yang kedua, gimana sih caranya kita belajar dan berbuat sesuai dhamma. Poin kedua ini adalah tentang seperti kita jauh berbeda dengan yang tadi pertama Cici bilang. Poin yang kedua adalah kita harus selalu berbuat baik di kehidupan ini. Untuk apa? Untuk mempersiapkan bekal kita agar kehidupan selanjutnya kita bisa terhalang lagi di alam yang bahagia atau bahkan lebih berbahagia. Jadi perbuatan kita di kehidupan sekarang ini nih, jadi manusia adik-adik adalah cerminan untuk kehidupan yang akan datang kita. Seperti itu ya adik-adik. Lalu gimana sih caranya kita bisa berbuat baik? Nah, ya udah nanti kita jelasin di poin ketiga. Di poin ketiga nanti ada baca carita, terus sama mendengarkan dhamma. Nah, itu adik-adik ya apalah berbuat baik, cuman jadi kasih tips nih buat adik-adik gimana sih caranya kita selalu hidup ini kita renungin dengan selalu berbuat baik lah. Maksudnya jangan macam-macam lah, jangan berulang macam-macam. Itu bisa kita dengan caranya mengendalikan ucapan, pikiran, dan perbuatan. Nah, yang pertama adik-adik harus lakuin
adik-adik bisa mengendalikan ucapan adik-adik. Jadi adik-adik di dalam kehidupan sehari adik-adik coba deh seminggu atau 2 minggu tidak berkata kasar gitu. Bercanda termasuk berkata kasar loh adik-adik. Maka dari itu ketika kita berkata kasar kita kan membuat suatu karma buruk. Nah itu nggak boleh adik-adik. Jadi walaupun bercanda itu itu buruk ya. Sang Buddha pun pernah bilang sama anaknya Rahula, walaupun hanya bercanda ya itu juga menimbulkan karma buruk. Makanya kita harus senantiasa mengendalikan ucapan kita. Nah, sebelum kita berucapan kita berpikir dulu. Kita harus berpikir kritis dulu nih adik-adik. Apa sih itu berpikir kritis? Itu adalah kita harus mikir dulu nih sebelum bertindak. Jangan bertindak dulu baru mikir. Kita mikir dulu apakah nantinya akan ucapan kita benar atau salah, sopan atau tidak gitu. Maka dari itu kita harus mengendalikan. Dimulai dari mengendalikan ucapan dulu nih adik-adik. Coba belajar di rumah tidak berkata kasar, terlebih lagi dengan siapa? Dengan orang tua, dengan cici koko atau adiknya, ya kan mencontohkan yang baik dong untuk adiknya agar tidak berkata kasar. Kepada siapa lagi? Kepada teman. Kalau teman kita berkata kasar kepada kita, jangan diladenin adik-adik, udah diam aja daripada kita membuat karma buruk lagi. Jadi seperti itu adik-adik ya. Itu. Lalu poin ketiga ini berdasarkan pengalaman Cici, adik-adik bisa ikutin nih. Adik-adik rajin baca karita atau mendengarkan dhamma, atau adik-adik boleh cari info nih dengan membaca di sosial media kan tentang Buddhis artikelnya itu kan bisa menambah wawasan dan pengetahuan adik-adik juga ya kan. Pokoknya gitu lah ya. Terus nah selain itu apa sih yang harus kita lakukan saat membaca karita? Nah adik-adik setelah membaca karita, adik-adik bisa memancarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Agar apa? Semua makhluk juga berbahagia ya adik-adik. Itu dari baca karita juga bisa. Kita sudah mendoakan semua makhluk, kita juga dapat karma baik. Atau kalau enggak di Parita Karaniamata Sutta itu kan berbicara mengenai tentang memancarkan cinta kasih. Jadi cinta kasih itu boleh dipancarkan sama siapa saja. Ya di Karaniamata Sutta itu kan ada arti yang makhluk hidup apapun yang ada, yang goya dan yang kokoh tanpa kecuali, yang panjang atau yang besar, yang pendek ataupun yang ya gitu-gitulah. Itu semua semoga mereka semua berbahagia. Nah adik-adik cari balik itu itu sungguh luar biasa ya. Sungguh luar biasa itu ya. Manggala Sutta sorry adik-adik. Ini Karaniamata Sutta ya, adik-adik pasti nggak asing lah dengan Karaniamata Sutta karena waktu kita pendaftaran offline pun di SMB Ananda kita sering membacakan Karaniamata Sutta ya. Bagi kelas berapa tuh? Kelas SMP sama SD seperti itu ya. Jadi atau juga bisa lewat meditasi. Cuma terkadang kalau meditasi jujur Cici sendiri juga kayak suka kesulitan kalau meditasi. Nah mungkin kamu adik-adik pancarinya boleh lewat karita dulu, nggak apa-apa. Jadi rajin baca karita juga nggak apa-apa walaupun hanya sampai karangnya doang. Atau bahkan kamu cuma kalau yang punya altar rumah ya, atau kamu baca karita nama kata-kata doang pun nggak apa-apa gitu loh ya. Melatih keyakinan juga agar kita senantiasa mempunyai sadar, mempunyai kekuatan terhadap Sang Buddha, terhadap Tridhatana dan Buddha Dhamma Sangha seperti itu ya. Terus lalu yang keempat nih, yang terakhir ya, ini singkat aja. Nah kita setelah membacakan karita biasanya apa? Meditasi ya boleh lah. Terus apalagi mendoakan semua makhluk. Jangan lupa satu nih adik-adik, harus selalu ingat sama para leluhur. Leluhur itu siapa sih Cici? Leluhur itu adalah yang dulunya manusia bekas anak keluarga kita yang telah meninggal. Nah itu namanya leluhur. Nah jangan dilupakan juga ya adik-adik ya. Nah gimana caranya? Kita mendoakan mereka. Doa apa aja untuk mereka gitu loh. Untuk leluhur siapa nih sebutin. Atau kalau kita kan nggak tahu nih kalau leluhur kita siapa-siapa aja nih muncul kita, kamu sebut aja cukup para leluhur adik-adik. Kamu sebutin setelah membaca karita, meditasikan, terus mendoain semua makhluk. Kamu kan sudah dapat karma baik nih. Nah karma baik yang kamu baru lakukan itu kamu limpahkan untuk para sanak leluhur kamu supaya mereka berbahagia seperti itu ya. Gitu.
Nah, Cici ada cerita nih ya, sebentar. Nah, cerita waktu zaman Sang Buddha pun, ketika Sang Buddha sedang berada di kerajaan Raja Bimbisara. Raja Bimbisara itu raja dari kerajaan Magadha ya. Sebelumnya di session ini juga yang Cici isi, kalau nggak salah di temanya kuda patah. Nanti adik-adik bisa cari ya, mungkin bisa ini lagi, bisa putar ulang lagi. Itu Cici ada cerita tentang Raja Bimbisara itu siapa sih gitu. Intinya Raja Bimbisara itu raja kerajaan Magadha. Suatu ketika Sang Buddha lagi di sana, terus ya udah dilayani nih oleh Raja Bimbisara. Siangnya dikasih dengan makanan, bla bla bla. Nah, malamnya itu suatu ketika nih oh ya, ini Cici ambil ceritanya dari Mahawaga 1.22 ya. Nih, mana ya? Sebentar ya adik-adik. Pause dulu. Oh iya, Cici lupa nih. Intinya adalah yang ketika Cici baca itu ceritanya adalah bahwa waktu itu ketika malam-malamnya nih pas Raja Bimbisara lagi di hutan bambu. Nah, itu dia kayak mendengar suara atau melihat mungkin ya, kalau yang tidak Cici salah baca, melihat kayak ada makhluk yang menderita gitu loh. Terus lalu dia bilang sama Sang Buddha setelah dia bilang Sang Buddha memperlihatkan dia, oh bentuknya nih, oh ini loh leluhur kamu. Nah, leluhur kamu nih dia sedang menderita, leluhurnya Raja Bimbisara ini. Terus ada yang nggak pakai baju atau apa. Nah, kata Sang Buddha, maka dari itu kita harus melimpahkan jasa. Kamu harus melimpahkan jasa kepada sanak leluhur kamu. Ya udah, sama Raja Bimbisara akhirnya dia berdana juga kepada Sang Buddha dan pengikutnya mungkin ya, dan biku-biku lain. Akhirnya apa? Dia melihat leluhurnya senang. Terus Raja Bimbisara juga melimpahkan persembahan makanan untuk Sang Buddha, dan akhirnya juga leluhurnya di alam sana merasa senang, sudah pakai baju, terus bajunya rapi, sudah ada baju lah, terus berbahagia, ada muncul makanan yang bisa dinikmati oleh sanak leluhurnya. Makanya percaya tidak percaya adik-adik, kita harus percaya bahwa leluhur kita itu wajib disembayangin ya kan, wajib dilimpahkan jasa oleh kita gitu. Kalau misalkan kita kadang ada yang dimimpiin, oh leluhur saya di sana nggak pakai baju, maaf gitu. Nah, kita bisa nih, salah satu contohnya, oh ya udah, saya mau berdana jual misalkan ke biku, ke wihara mana gitu, misalkan wihara Sasana nih, aku mau dana walaupun tidak hari Katina juga nggak apa-apa dana. Terus kamu limpahkan, semoga hasil dari perbuatan saya ini bisa membuat leluhur saya lebih bahagia, bisa sampai ke leluhur saya gitu ya. Dan percaya kalau misalkan kayak gitu, leluhur kita juga nyampe di dia limpahan jasa kita, sebenarnya bisa membuat dia bahagia ya gitu. Jadi limpahan jasa itu penting. Contohnya kita bisa paritain di Parita Wata atau Patidana. Nah, adik-adik contohnya nih, kita bisa melimpahkan jasa dari Parita seperti Parita Wata atau Patidana, seperti aja di Wata nama leluhur kalian, atau kalau kebanyakan nih para leluhur bilangnya itu. Jadi sepenting itu loh kita melakukan limpahan jasa pada sang leluhur. Itu tadi melewati Parita. Yang tadi Cici bilang itu yang lewat, yang kita misalkan dimimpin sama leluhur kita, misalkan dia menderita atau tidak pakai baju, maaf, itu kita bisa dana apa juga gitu ya, juga. Dan percaya nanti di alam sana juga dia maksudnya udah mempunyai pakaian yang layak, yang bersih gitu, yang bagus, dilihatnya seperti itu adik-adik. Jadi penting banget ya adik-adik, jangan lupain para leluhur gitu. Itu yang Cici ambil ceritanya contoh ya, bahwa ketika zaman Sang Buddha pun itu limpahan jasa sangat penting, memang sangat ngaruh sampai sekarang. Makanya adik-adik kalau jangan sampai melewati sembahyang leluhur, kan kita banyak tuh ya. Oke, jadi dari rangkuman keempat poin ini secara tidak langsung nih Cici udah memberikan tips sederhana berdasarkan pengalaman Cici ya. Jadi kita secara tidak langsung nih dari keempat poin ini kita sudah mempelajari dan mempraktekkan dhamma dalam kehidupan sehari-hari yang lewat contoh sederhana yang tadi Cici sampaikan gitu ya. Jadi sekian dulu
dulu dari Cici, mudah-mudahan 4 poin yang tadi adik-adik bisa praktekkan ya, langsung praktekkan karena mudah banget kalau adik-adik ya. Saat habis ini nih, habis kebaktian ini kita langsung praktekkan, maksudnya kita langsung baca kalita lagi, sudah berbuat baik lagi. Nah sehabis ini nih adik-adik kan sudah berbuat baik nih, mendengarkan Cici sharing. Nah habis ini jangan lupa limpahkan untuk sanak keluarga adik-adik ya. Oke, semoga kebajikan adik-adik semua nih yang sudah diperhatikan lewat poin-poin yang Cici tadi sudah sharing ini bisa diperhatikan dan nantinya akan bisa semakin banyak berkembang ya adik-adik ya. Oke, sekian dulu sharing Cici pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Sampai jumpa lagi dengan Cici Jessi. Sabe sata bawang tusuk kata. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih adik-adik. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Nah, terima kasih kepada Cici Jessi yang telah sharing kamu pada hari ini. Nah, gimana nih adik-adik? Bagus banget kan sharing Cici Jessi hari ini? Nah, tadi ada yang masih ingat gak judulnya apa? Nah, jadi judulnya itu belajar dan berbuat sesuai Dhamma. Nah, jadi tadi ada 4 poin penting yang disampaikan oleh Cici Jessi. Yang pertama itu, kita harus menyadari bahwa hidup ini adalah duka atau penderitaan. Nah, yang kedua itu, kita harus banyak berbuat baik kepada semua makhluk. Yang ketiga, kita harus banyak nih baca parita dan belajar Dhamma. Kayak kebaktian online ini juga kita termasuk belajar Dhamma adik-adik. Nah, yang keempat itu kita harus ingat leluhur. Jadi kita bisa melakukan pelimpahan jasa atau mendoakan leluhur kita. Nah, kalau misalnya adik-adik ada yang masih kurang jelas, adik-adik boleh komen di kolom komentar atau DM ke IG SMA Ananda ya. Oke, kita sekian kebaktian online pada hari ini. Kita tutup dengan membacakan parita. Kepada Cici Meta dipersilakan. Mari adik-adik kita tutup kebaktian online pada hari ini dengan membacakan nama kata. Araham Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supartipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe sata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.